Halo semuanya, welcome back to my podcast Bercerita. It's your host Natasha Brenda, and in today's episode, I'll be talking with myself. It's been a while since I had my monologue, and today I'm going to do that. Today I'm going to talk about how bathroom or toilets are usually the place where we find ideas, inspirations. Siapa di sini yang suka nemu ide kalau lagi di kamar mandi? Lagi keramas, sabunan, sikat gigi, buang air kecil maupun buang air besar gitu ya. Kalian gak sendiri, gue juga gitu. Ada yang pernah tahu gak sih kenapa kayak gitu? Kalau gue nih nyimpulinnya karena kalau kita di kamar mandi itu kita dalam kondisi rileks, nggak ada agenda di dalam kamar mandi ya. Kecuali kalau kita emang mau bersihin kamar mandi. Cuma tetap aja loh, hanya kita dan urusan kita di kamar mandi, nggak ada yang lain. What a peaceful world gitu. Sendiri, nggak diganggu siapapun dalam rentang waktu berapa menit itulah. Terus otak kita tuh jadi nggak di-pressure untuk mikir keras. Jadi santai, dan ketika itu juga kita jadi bisa mikirin yang tadinya kita pikirin sambil dengan keadaan dahinya mengerut. Dan tanpa sadar ide-ide tuh mengalir kayak, iya juga ya, kayaknya seru juga ya kalau jadi kayak gini gitu ya. Misal nih, dalam kehidupan gue sebagai seorang interior designer, ada saatnya kalau kita lagi menatap laptop, gue sih menyadari bahwa diri gue tuh suka bengong di depan layar laptop, membayangkan misal sambil lihat referensi, atau misal sambil sketching, atau pokoknya sambil kita bikin existing 3D-nya nih, kita tuh suka sambil berandai-andai. Ini kita desainnya seperti apa ya? Jadi berandai-andai. Tapi ada saatnya ketika kita melakukan itu setiap hari. Setiap hari ini, kadang-kadang jadinya kita memiliki kayak semacam artist block gitu kali ya. Kita nyebutnya gitu mungkin. Atau is there such a thing as designer's block? I don't know. But that's what I felt. Kadang-kadang tuh gitu, kayak udah dipikirin, udah dicoba-coba, tapi belum nemu juga yang benar-benar speaks out the ambience and the vibe that I really want to translate into tangible experience. Terus akhirnya oke deh, kita take a break. Ke toilet dulu deh bentar. Misalnya buang air kecil atau kayak cuci muka deh biar seger misalnya gitu ya. Enggak secara necessarily untuk sengaja untuk mencari ide loh ya. Tapi lebih ke take a break sih. Sambil buang air kecil gitu ya, duduk. Fokus gitu kan. Terus mikir, iya juga ya. Kayaknya kalau kayak gini-gini menarik deh. Misalnya pernah lihat di suatu tempat, idenya adalah menggunakan corner space dengan sebagaimana gitu ya rupanya. Terus iya bisa juga ya, ntar kita campur sama ini gitu. Nah bener juga tuh gitu. Atau kadang-kadang ide-ide untuk podcast aja tuh sering gue dapatkan ketika gue lagi mandi. Just like thoughts in the shower gitu loh, kayak this is gonna sound so funny, but this actually happens, alright? A lot. Kayak lagi ya mandi aja gitu, ya sabunan kosong gitu otaknya. Tapi otaknya tuh kemana-mana tanpa sadar, bukan sengaja. Bukan kayak oke, ini saatnya gue masuk ke dalam kamar mandi dan memikirkan tentang episode selanjutnya gitu. Enggak, ya gitu aja gitu. Terus karena dalam kondisi santai itu sih, jadi kayak peribahasa sambil menyelam minum air gitu. Nah kita tuh nggak sendiri nih, para tim cinta toilet. Nggak aneh kalau nemuin ide di tempat kita tuh buang-buang itu, kayak buang air kecil, buang air besar ya, di toilet ya, di kamar mandi. Karena menurut sebuah website yaitu voi.id,
Artikelnya adalah Secrets of Defecation and Brilliant Ideas Emerging on the Toilet. Ada sebuah quote ya. A relaxing, salutary, non-judgmental bathing environment can provide creative thinking by allowing the mind to roam freely and cause people to be more open to the flow of consciousness and inner daydreams. Jadi sudah dilakukan riset dan ditemukan bahwa memang tuh orang-orang jadi lebih kreatif di dalam kamar mandi daripada ketika mereka sedang emang dalam kondisi yang diharuskan untuk bekerja gitu loh. Siapa yang nggak tahu Steve Jobs? Steve Jobs itu made the bathroom sebagai stress reliever and place for ideas. Terus jadi kayak zaman-zaman Apple's early days, dia tuh bakal ke company's toilet, terus kayak ngerendam kakinya untuk relax dan berpikir gitu. Kalau ini dia kayaknya agak dimaksudkan untuk berpikir gitu ya. Cuma ya anyways, Yoshiro Nakamatsu, atau yang biasa diketahui dengan Dr. Nakamatsu, dia adalah seorang penemu di Jepang. Dia punya lebih dari 3.000 paten. Si Nakamatsu ini tuh punya quiet room yang emang dibuat untuk berpikir. Dan room itu atau ruangan itu bukan lain dan tidak salah lagi adalah sebuah kamar mandi yang di cover oleh 24 karat gold. I know, right? Terus Ed Sheeran juga improved his songwriting skills by doing it on the toilet. Ini makanya kan menarik ya, maksudnya orang-orangnya itu sengaja ke toilet untuk mendapatkan inspirasi gitu loh. But I don't know with these people, tapi kalau buat gue sendiri, gue nggak yang kayak maksudin gitu sih toilet untuk jadi ruang ide. Tapi unconsciously sih, bener. It's unconsciously otak dan pikiran jadi santai. Kita tidak meremas dan mempressure otak kita tuh waktu gue SD atau SMP. Ada salah satu guru gue yang gue lupa siapa namanya, bapak atau ibu, maaf banget lupa. Beliau nih ngomong bahwa tahu nggak sih kenapa kalau misalnya kita lagi di sesi tanya jawab di kelas santai gitu ya, lagi belajar di papan tulis, terus kayak siapa yang tahu jawaban nomor 2 misalnya gitu, terus kita kayak terus kepikir ini gitu. Itu bisa lebih lancar daripada ketika kita lagi ulangan yang bener-bener pressure kita harus bisa menjawab. Adalah karena kita tuh emang mengkondisikan otak kita seperti kaleng yang diramukan gitu loh. Jadi semakin kita kencengin, jadi kayak gak mau keluar sih apa yang sebenarnya kita tahu kok gitu. Makanya ini yang membuat gue jadi berpikir, bernostalgia sih sebenarnya. When I was a child, gue tuh suka banget menghabiskan waktu di kamar mandi, menikmati sensasi air hangat dan air dingin. Jadi kayak gue akan mulai dengan air hangat yang gue merasa lebih cleansing. Kemudian gue ya sabunan gitulah ya, seperti manusia pada layaknya. Kemudian setelah udah bersih, gue tuh pingin gue keluar dari kamar mandi tuh feeling refreshed. Jadi gue suka membilas diri gue dengan air yang dingin, sedingin-dinginnya gitu. Ini berarti SMP, karena waktu gue SD gue belum punya water heater. Nah terus, itu tuh menjadi suatu pengalaman yang buat gue so refreshing, walaupun pada saat itu beban anak SMP apa sih gitu loh, kayak pelajaran juga kalau kita balikin ke masa sekarang gitu, looking back sebenarnya hidup nggak susah-susah amat kok. Cuma untuk anak SMP relaksasi itu tuh ternyata sangat amazing gitu loh, sangat besar damage-nya, bukan damage ya, impact. Nah, impact dan benefit-nya terhadap gue yang membuat gue merasa bahwa
semakin kita dewasa, kita itu suka mengambil a lot of things, take a lot of things for granted. Melakukan segala sesuatu secara terburu-buru juga. Kayak mandi misalnya. Mandi adalah satu kegiatan yang sebenarnya emang bagian dari rutinitas kita. Tapi karena itu juga kita menyia-nyiakan waktu itu yang sebenarnya kita bisa kok kalau misalnya kita pakai jadi refreshment yang tidak mahal kok sebenarnya gitu loh. Sabun yang wanginya enak nggak harus mahal gitu. Misalnya sekali-sekali kita mau scrub juga, udah banyak banget produk-produk yang memberikan efek yang sama seperti dengan yang produk-produk yang mahal gitu ya. Jadi menurut gue sebenarnya investasi di waktu-waktu yang kita sebelumnya kita tidak anggap itu bisa jadi salah satu cara yang mudah untuk kita refresh diri kita. Misalnya dari hari yang panjang, coba deh sekali-sekali misalnya take a moment, menikmati waktu kita membersihkan diri kita itu. Bener-bener dinikmatin, bukan yang kayak jebar-jebur, oke udah asal bersabun, asal bersih, udah gitu loh. Mungkin kan bisa dinikmatin gitu loh. Membuat kita jadi relax, menjadikan momen itu sebagai momen kita appreciate waktu kita berikan untuk diri kita sendiri. Bukan waktu dimana kita dikejar-kejar sama segalanya sih, agenda yang kita buat untuk diri kita sendiri. I mean, of course kita sebagai manusia kita punya kewajiban-kewajiban gitu. Gue gak bilang lo harus sendekem di kamar mandi 2 jam gitu. Itu agak kacau sih. Itu pasti tagihan listrik sama air di rumah lo jadi bengkak gitu kan. Janganlah. Cuma maksud gue, daripada kita mengambil waktu selama 10 menit atau 15 menit for granted, cuma asal jebar-jebur, tapi kita nggak benar-benar merasakan itu, lebih baik kita ya pakai aja waktu yang 10-15 menit itu sebagai waktu yang kita berikan untuk diri kita sendiri, untuk relaksasi yang tidak mahal gitu. Bisa disesuaikan lah budgetnya gitu loh. Bisa diselingi, misalnya ada orang-orang yang misalnya senangnya pergi shopping atau apa gitu ya, yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, atau bisa traveling yang butuh budget lebih besar, waktu lebih lama, tapi something as simple as going to the bathroom inside wherever you live gitu kan, ada tempat mandi itu, ya lo nikmatin waktu buat diri lo sendiri. Sekali lagi, take that moment, just be mindful of what you're doing, relax your mind, and maybe, I'm not promising anything, but maybe when you're relaxed, somehow lo kepikiran hal-hal yang mungkin sebelumnya lo gak kepikiran. Hal-hal yang ternyata reflektif, atau bisa jadi hal-hal yang menjadi solutif buat apapun itu yang lagi lo hadapin. Gitu deh. So I think the phrase bersih pangkal sehat itu sangat bisa dimengerti sih. Ternyata bukan cuma sehat secara fisik, tapi juga secara mental sih. So, tell me kalau misalnya kalian udah coba, terus kayak bener lagi gitu. Ternyata mandi itu misalnya gitu ya, memberikan gue relaksasi yang lumayan loh setelah hari gue yang panjang misalnya gitu. Atau kalau emang kalian sebenarnya tim toilet juga, emang sering mendapatkan ide-ide ketika kalian ke toilet, bukan hanya mandi tapi buang air kecil dan mungkin buang air besar kali ya yang agak lebih lama. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang
abis denger episode ini terus jadi mikir, bener juga sih, it kind of resonates to me how bathroom is a place for me where I get my ideas, my brilliant ones actually. Terus ngerasa mungkin nanti gue bisa nih invest on the interior of my bathroom supaya bisa jadi more enjoyable and comfortable. You're not alone. A lot of people actually think that way, including myself. Gue tahu banget nanti ketika gue punya rumah sendiri, well, as an interior designer, gue pasti bakal invest untuk design a comfortable and enjoyable bathroom for me and my family. Oke, itu aja dulu. Sekian intermezzo dari episode-episode lain yang biasanya lebih ke sharing dari teman bercerita. It's just that this episode itu gue ngerasa menarik untuk di-share dengan teman bercerita. I hope you like this episode as much as you like the other ones. Stay tuned for my other episodes and have a great day ahead.